Perkenalkan, nama saya Brian Steven dari kelas 11 Kelistrikan Kapal 2 dari sekolah SMK 5 Batam. Di sini sekarang saya akan menjelaskan tentang sistem kelistrikan kapal. Kapal merupakan alat transportasi yang digunakan untuk mengantar muatan maupun membawa orang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Dalam hal berlayar, layaknya sebuah rumah, kapal membutuhkan sistem kelistrikan yang berguna untuk menunjang pengoperasian atau operasional kapal tersebut. Kapal itu sendiri mulai dari penerangan hingga menghidupkan beberapa alat penunjang lainnya seperti pompa, steering gear, alat navigasi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, penting untuk mempelajari dasar-dasar mengenai sistem kelistrikan di suatu kapal. Sumber tenaga pada kapal yaitu generator atau mesin bantu atau auxiliary engine. Tipenya AC atau bolak-balik dan DC searah. AC biasanya seperti untuk alat-alat motor listrik maupun lampu penerangan, blower, motor induksi, motor kipas, mesin cuci, pompa, konveyor, kompresor, dan setrika. Di DC biasanya untuk alat-alat sistem navigasi, elektronik, sistem kontrol, laptop, dan komputer. Frekuensinya yaitu 50 Hz atau 1500 rpm dan 60 Hz 1800 mpm. Daya 60 Hz lebih besar dibandingkan dengan 50 Hz sehingga 60 Hz lebih menguntungkan. Keterangannya, listrik darat mempunyai frekuensi 50 Hz. Daya listrik kapal biasanya yang dipakai adalah 440 volt 60 Hz atau 380 volt 50 Hz. Daya keluaran listrik dari generator menuju MCB atau main switchboard. Untuk menurunkan dan menaikkan tegangan digunakan transformator. Penurunan tegangan digunakan untuk peralatan seperti lampu dan peralatan low power signal seperti bridge equipment dan radio equipment. Untuk mengubah arus AC menjadi arus DC atau sebaliknya menggunakan power supply atau adaptor, rectifier, dan inverter. Untuk listrik yang berasal dari pelabuhan atau darat yaitu listrik AC. Untuk listrik yang berasal dari generator biasanya listrik AC. Untuk listrik yang berasal menggunakan baterai yaitu DC. Distribusi kelistrikan kapal: 1. Generator. 2. Main switchboard atau switchgear. Bersihkan bermacam-macam peralatan seperti busbar, circuit breaker, relay proteksi, current transformer, voltmeter, ampermeter, dan sebagainya. Ketiga, distribusi board, pembagian dari MCB seperti panel distribusi penerangan, distribusi mesin pompa, distribusi pompa main engine. Generator utama. Generator terdiri dari sebuah alternator dan sistem driver yang digerakkan oleh mesin diesel. Beberapa kapal dipasang dengan shaft generator yang dihubungkan dengan putaran mesin induk sehingga bisa menjadi tambahan untuk memutar alternator dan menghasilkan kelistrikan. Generator dibagi menjadi dua, yaitu generator AC dan generator DC. Biasanya yang digunakan adalah generator dengan output AC. Daya cadangan generator disyaratkan 15% dari kebutuhan daya balance. Main switchboard adalah alat distribusi listrik yang mengambil listrik dari generator kemudian didistribusikan ke peralatan yang membutuhkannya di semua bagian kapal.
Listrik yang dihasilkan oleh generator kemudian dikirimkan dengan main switchboard dengan menggunakan busbar. Emergency generator memiliki fungsi yaitu alat pengganti generator utama saat terjadinya blackout. Tenaga starting biasanya berasal dari listrik atau baterai atau tetap bisa manual atau engkol. Peralatan yang harus bisa dihidupkan saat emergensi sesuai dengan SOLAS chapter 2.1 dan BKI volume 4 selama 36 jam, yaitu 1. Lampu penerangan, lampu navigasi atau anchor light, mouse light, mast headlight, side light, radio komunikasi, sistem alarm dan deteksi kebakaran, peralatan navigasi, automatic sprinkle pump, sistem pintu kedap air, steering gear system, pompa bilga, pompa fire factor. Lokasi penempatan generator emergency itu sesuai dengan peraturan BKI volume 4. Letak emergency generator harus terletak di atas geladak menerus dan di belakang sekat tubrukan. Power Management System atau PMS. Power Management System adalah sistem yang berfungsi untuk mengendalikan pembangkit listrik dan menjamin ketersediaan tenaga listrik serta menghindari terjadinya blackout. Tergantung pada jenis dan ukuran jaringan listrik. Sistem manajemen kelistrikan kapal ini dapat berupa sistem yang berdiri sendiri atau terintegrasi dalam sistem otomasi kapal. PMS ini memiliki kontrol yang berbeda yang dapat dibedakan menjadi kontrol otomatis penuh, remote control, dan kontrol lokal. Sistem manajemen daya kapal yang canggih biasanya menyediakan fungsi-fungsi utama sebagai berikut. 1. Generator diesel saat dihidupkan dan kontrol stop. 2. Sistem keamanan pada generator, sinkronisasi otomatis generator. 4. Breaker control. 5. Beban tergantung mulai dan berhenti. 6. Pembagian beban jika kontrol drop. 7. Kontrol pada saat peningkatan beban. 8. Kontrol saat blackout. 9. Reservasi daya ketika beban pemakaian daya berat. 10. Kontrol frekuensi. 11. Pilih mode operasi kapal dan mulai program urutan. Dan yang terakhir, pemindah beban shaft generator. Lighting load system merupakan sistem penerangan yang berada di atas kapal beserta penerangan darurat. Sistem penerangan di atas kapal diantaranya sebagai berikut. 1. Beban lampu utama tiap ruang atau gangway, beban lampu tambahan, dan beban lampu darurat. Power load system. Power load system merupakan sistem kelistrikan yang berfungsi untuk menyuplai pemesinan kapal berupa electric power source. Power load system dibagi menjadi 3 bagian, yaitu engine room machinery atau mechanical, pneumatic, hydraulic, pump, fan, dan heater. 2. Hull atau deck machinery berupa crane, windlass, ACC, ladder, dan winch. Yang ketiga, galley, pantry, dan laundry. Navigation, communication, and safety load system. Sistem ini merupakan penggunaan energi listrik untuk kebutuhan navigasi, komunikasi, dan keselamatan seperti 1. Lampu navigasi atau Morse light, anchor light, mast headlight, dan side light. 2. Peralatan navigasi seperti radar,
gyro compass, echo sounder, GPS, dan Navtex. AIS atau Automatic Identification System, Inmarsat B dan Inmarsat C, Public Addressor, dan Intercom. Yang keempat yaitu General Alarm. Emergency Source System. Sistem pada ini dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan yang bersifat darurat di atas kapal, yaitu menggunakan baterai atau aki sebagai sumber daya dengan tegangan kerja sesuai dengan rules yang terletak di ruang ESEP atau Emergency Source of Electrical Power. Peralatan yang disuplai dari emergency generator adalah emergency steering gear, kompresor, navigation system, dan sebagainya. 3. Peralatan navigasi, komunikasi, dan keselamatan yang bekerja pada arus searah atau DC. Semua lampu-lampu darurat termasuk lampu ruangan dan gangway. Yang kelima, kapasitas baterai mampu mensuplai kebutuhan listrik selama minimal separuh dari waktu perjalanan kapal pada rute kapal yang terjauh. Segitu penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih.